Di pesisir Sulawesi Tengah, berdiri kawasan industri raksasa yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol ambisi ekonomi Indonesia. Cerobong-cerobong smelter menjulang tinggi membelah langit, asap mengepul tanpa henti, mesin bekerja siang dan malam. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti potret sebuah negara yang sedang berlari menuju masa depan. Bagi banyak orang, tempat seperti ini bukan sekedar kawasan industri. Ia adalah simbol harapan, simbol transformasi, simbol keyakinan bahwa Indonesia akhirnya berhenti menjadi penjual bahan mentah dan mulai naik kelas. Di balik semua itu, ada satu narasi besar yang selama bertahun-tahun terus diulang. Indonesia akan menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Narasi itu terdengar sangat meyakinkan. Kita menghentikan ekspor biji nikel mentah. Kita membangun smelter dari Sulawesi hingga Maluku Utara. Kita mengundang investasi ratusan triliun rupiah. Kita berani menghadapi tekanan dagang internasional. Kita bahkan siap berdebat dengan kekuatan ekonomi besar dunia demi mempertahankan arah kebijakan yang dianggap strategis. Semua dilakukan untuk satu tujuan: menjadikan Indonesia pusat rantai pasok kendaraan listrik global. Sekilas, semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Permintaan kendaraan listrik meningkat, industri baterai berkembang pesat, dan Indonesia memiliki satu hal yang dianggap sangat penting untuk masa depan: nikel. Tetapi sejarah ekonomi memiliki satu kebiasaan yang sering berulang. Saat semua orang yakin sebuah arah akan membawa kemenangan, justru pada saat itulah perubahan besar sering datang tanpa banyak peringatan. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi sekarang. Ketika Indonesia baru mulai berlari dengan keyakinan penuh, garis finishnya perlahan mulai bergeser. Perusahaan-perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia mulai mengubah arah strategi mereka. Tesla mengurangi ketergantungan pada nikel untuk sebagian produknya. BYD, produsen kendaraan listrik terbesar di China, bergerak semakin agresif menggunakan teknologi baterai alternatif. Ford, General Motors, Volkswagen, dan berbagai produsen lain mulai melakukan penyesuaian. Dan alasan dibalik perubahan itu jauh lebih serius daripada sekedar tren sesaat. Mereka menemukan sesuatu yang lebih murah, lebih aman, lebih stabil, dan dalam banyak kasus tidak membutuhkan nikel sama sekali. Namanya LFP, Lithium Iron Phosphate. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar teknis. Tetapi bagi masa depan industri Indonesia, LFP mungkin menjadi salah satu kata paling penting dalam dekade ini. Karena teknologi inilah yang sedang mengubah peta industri baterai global dengan kecepatan yang tidak pernah diperkirakan banyak orang. Dan jika perubahan ini benar-benar bergerak secepat yang diperkirakan pasar, maka pertanyaannya bukan lagi soal seberapa besar investasi yang sudah kita keluarkan. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Apakah Indonesia sedang membangun fondasi masa depan, atau justru sedang membangun museum industri raksasa yang akan kehilangan relevansinya sebelum sempat memberikan hasil maksimal? Hari ini, kita akan membedah semuanya. Perang teknologi baterai antara nikel dan LFP, resiko investasi smelter yang mulai membayangi, tekanan geopolitik dari dua kekuatan ekonomi dunia, dan pertanyaan paling penting, apa yang harus dilakukan Indonesia sebelum terlambat? Untuk memahami ancaman ini, kita harus memahami dulu medan perangnya. Selama bertahun-tahun, industri kendaraan listrik memiliki keyakinan yang sangat kuat. Nikel adalah masa depan. Baterai berbasis nikel, terutama jenis NCM atau Nickel Cobalt Manganese, dianggap sebagai teknologi unggulan. Alasannya sederhana, kepadatan energinya tinggi. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, mobil listrik dengan baterai NCM mampu menempuh jarak lebih jauh dalam satu kali pengisian daya. Dan itu sangat penting, karena salah satu kekhawatiran terbesar konsumen kendaraan listrik selama bertahun-tahun adalah satu hal: jarak tempuh. Orang takut baterai habis di tengah perjalanan.
Orang khawatir tidak menemukan stasiun pengisian. Orang ingin kendaraan listrik yang terasa senyaman mobil konvensional. Dan untuk menjawab masalah itu, baterai berbasis nikel terlihat seperti solusi terbaik. Pada titik ini, logika Indonesia terasa sangat masuk akal. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Dunia membutuhkan baterai, maka Indonesia masuk ke rantai pasok global. Sederhana, setidaknya di atas kertas. Tetapi masalahnya, teknologi jarang bergerak dalam garis lurus, karena ada beberapa kelemahan besar yang selama bertahun-tahun mulai muncul di balik baterai berbasis nikel. Yang pertama adalah harga. Nikel bukan komoditas yang stabil. Harga nikel sangat dipengaruhi situasi global, konflik geopolitik, perubahan produksi, gangguan rantai pasok, hingga spekulasi pasar. Belum lagi keberadaan kobalt yang juga digunakan dalam baterai NCM. Kobalt memiliki harga mahal dan rantai pasok yang penuh kontroversi. Sebagian besar pasokan dunia berasal dari wilayah yang selama bertahun-tahun sering menjadi sorotan terkait masalah sosial dan kemanusiaan. Masalah kedua adalah keamanan. Baterai berbasis nikel memiliki resiko panas berlebih yang lebih tinggi. Dalam dunia industri, kondisi ini dikenal sebagai thermal runaway. Ketika suhu meningkat di satu titik, reaksi berantai dapat terjadi, dan dalam situasi ekstrim, baterai dapat terbakar. Masalah ketiga mungkin yang paling penting dalam jangka panjang, lingkungan. Semakin besar industri kendaraan listrik berkembang, semakin besar tekanan terhadap standar keberlanjutan. Negara-negara maju mulai menuntut rantai pasok yang lebih ramah lingkungan. Investor mulai memperhatikan jejak karbon. Konsumen mulai mempertanyakan asal-usul material, dan industri nikel menghadapi tantangan besar di area ini. Di Morowali, di Halmahera, berbagai laporan mengenai dampak lingkungan, pencemaran, dan persoalan sosial terus bermunculan. Lalu muncul LFP. Teknologi ini sebenarnya bukan pemain baru. LFP sudah ada selama puluhan tahun, tetapi dulu ia dianggap kurang menarik. Kepadatan energinya lebih rendah, jarak tempuhnya lebih pendek, dan industri lebih memilih baterai berbasis nikel. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu berubah. Perusahaan-perusahaan seperti CATL mulai menciptakan inovasi desain baru. Efisiensi meningkat, jarak tempuh membaik, keamanan meningkat, biaya turun drastis. Dan di titik itulah, pasar mulai bergerak. Mobil listrik berbasis LFP dapat diproduksi dengan biaya jauh lebih murah. Selisihnya bukan kecil, sekitar 30%. Dalam industri otomotif massal, angka seperti itu bisa menentukan hidup dan mati sebuah produk. Dan perusahaan kendaraan listrik melakukan hal yang sangat rasional. Mereka mengikuti efisiensi, mereka mengikuti pasar, mereka mulai berpindah. Dan ketika pasar kendaraan listrik terbesar di dunia mulai bergerak, seluruh rantai pasok global ikut berubah. Masalahnya, Indonesia sudah terlanjur menaruh taruhan yang sangat besar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih sensitif. Karena masalah Indonesia sebenarnya bukan hanya soal teknologi mana yang akan menang. Masalah sesungguhnya adalah apa yang sudah terlanjur dibangun. Mayoritas smelter Indonesia saat ini menggunakan teknologi RKEF. Teknologi ini sebagian besar menghasilkan produk yang lebih cocok untuk industri baja tahan karat dibanding industri baterai. Dan ketika pembangunan terjadi dalam skala sangat besar, persoalan baru mulai muncul. Kelebihan pasokan. Ketika terlalu banyak produk masuk pasar, harga turun. Dan itulah yang mulai terjadi. Indonesia memproduksi lebih banyak, tetapi harga global justru mengalami tekanan. Ironinya terasa pahit. Semakin banyak diproduksi, semakin besar tekanan terhadap nilainya. Untuk mengatasi masalah itu, Indonesia mulai mengembangkan teknologi HPAL. Teknologi ini memang dapat menghasilkan material yang lebih sesuai untuk industri baterai. Tetapi HPAL membutuhkan investasi sangat besar, biaya tinggi, teknologi rumit, risiko lingkungan besar. Dan sekarang muncul pertanyaan yang mulai mengganggu.
Jika pasar kendaraan listrik massal bergerak menuju LFP, siapa yang akan membeli semua produk nikel kelas 1 yang sedang kita bangun? Dan mungkin disinilah pertanyaan paling sulit muncul. Apakah kita masih mengikuti realitas pasar? Atau kita sedang mempertahankan narasi karena terlalu banyak yang sudah terlanjur dipertaruhkan? Karena sejarah ekonomi penuh dengan negara dan perusahaan yang gagal membaca perubahan. Mereka bukan gagal karena kekurangan modal. Bukan gagal karena kurang sumber daya. Mereka gagal karena terlalu yakin bahwa arah lama akan terus berlaku. Padahal, dunia sudah berubah. Dan di atas semua tantangan teknologi itu, Indonesia juga menghadapi tantangan lain. Geopolitik. Di satu sisi, ada China, negara yang selama ini menjadi tulang punggung investasi dan teknologi industri nikel Indonesia. Di sisi lain, ada Amerika Serikat, negara yang semakin agresif membangun rantai pasok alternatif. Indonesia berada di tengah, dan posisi di tengah seringkali terlihat nyaman, sampai dua pihak mulai menarik ke arah yang berbeda. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah Indonesia akan tetap menjadi pemain utama dalam ekonomi masa depan? Atau hanya menjadi penonton mahal dari perubahan yang sedang terjadi? Karena dalam ekonomi global, yang bertahan bukan yang paling besar, bukan yang paling kaya, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah nikel hari ini. Bahwa ancaman terbesar bukan ketika dunia berubah. Ancaman terbesar adalah ketika dunia berubah, tetapi kita terlalu lambat menyadarinya. Dan sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah ini hanya turbulensi sementara? Atau Indonesia memang harus mulai mengubah arah strateginya? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Saya Geo Ekonomi Politik, sampai jumpa di Bedah Data berikutnya.